Pagi Bunda, ketemu dengan Wins Kitchen by Wira Catering. Kali ini saya mau bikin bubur candil komplit yang terdiri dari bubur sungsum, bubur mutiara, dan candil itu sendiri. Disajikan dengan santan dan cocok untuk takjil. Kita mulai dari bubur sungsum dulu Bunda. Bahan-bahannya adalah, kita lihat bahannya. Bahan-bahan yang akan kita pakai adalah santan kelapa sebanyak 600 mg, kemudian tepung beras putih sebanyak 3 sendok saya pakai, kemudian tepung tapioka atau tepung sagu 1-2 sendok makan, munjung ya Bunda, kemudian pandan dan garam. Oke, kita mulai saja. Kita taruh di wadah untuk kita campurkan dulu dengan santannya supaya tidak bergerindil dalam kondisi dingin. Jadi berikut tepung tapioka, kemudian pandan dan sejumput saja garam supaya ada rasanya Bunda. Nggak harus sampai berasa asin, tapi kemudian gurih bertemu dengan santan. Kita masukkan santannya, kita pakai whisk supaya tidak bergerindil. Baru nanti setelah tercampur rata, baru akan kita naikkan ke atas kompor pelan-pelan dengan api yang kecil saja supaya tidak bergerindil. Oke, siap ke kompor. Kita hidupkan kompor, kemudian kita aduk pelan-pelan. Kompornya kecil ya Bunda, kecil sedang bolehlah, tapi harus diaduk dengan cepat karena kalau sudah mulai panas itu akan set dengan cepat. Kemudian kita aduk dengan cepat sampai kemudian dia berwarna bening, kalis kalau orang Jawa bilang, kalis. Terus kita putar sampai kemudian teksturnya seperti yang kita inginkan. Sampai meletup-letup baru kita anggap dia matang. Nah, ini sudah mulai kental Bunda. Putar terus supaya tidak bergerindil. Dan cantik ya Bunda, mengkilat dia kalau sudah matang. Karena dia meletup, tapi kita putar terus supaya matangnya sempurna. Nah, seperti ini teksturnya Bunda yang kita inginkan. Oke, sudah cukup berat ini. Nah, kekentalannya ya. Waduh, wangi sekali Bunda. Wangi daun pandan dan santan bertemu itu, aduh sungguh wanginya sampai seluruh rumah bau wangi. Oke, bisa kita lihat tuh mengkilat ya Bunda, karena kita putar terus tadi di atas api. Nah, sudah matang sempurna. Kita matikan kompor dan siap kita sisihkan dulu. Berikutnya adalah untuk bubur mutiara. Kita siapkan adalah sagu mutiara 200 gram saya pakai, kemudian gula putih 3 sendok makan, gula pasir, kemudian pandan dan garam, dan tidak lupa tepung sagu 1 sendok makan untuk pengental. Mari, airnya kira-kira 600 ml. Kita siapkan, air kita tuang. Kita pastikan bahwa air ini akan bergolak dulu. Airnya mendidih dulu. Kita masukkan santan dan pandan dan garam.
Kita pastikan mendidih dulu ya Bunda. Setelah mendidih, baru nanti akan kita masukkan bubur mutiara. Bubur mutiaranya tidak usah direndam, tidak usah apa, udah begitu aja. Nah, setelah mendidih, kita masukkan bubur mutiaranya. Nah, kita masukkan. Kita tunggu sambil kita aduk pelan-pelan. Biarkan dia mengkilat, sudah secukupnya saja. Pokoknya tidak lengket di dasar wajan, sudah cukup, tidak usah. Nah, setelah beberapa waktu dia akan mulai mekar. Sambil sesekali diaduk Bunda, supaya tidak lengket di wajan. Kemudian setelah beberapa waktu, setelah mulai keluar lapisan yang bening, baru akan kita masukkan gula pasirnya. Kita masukkan gula pasirnya. Ya, gula pasir. Dan setelah gula pasir masuk, kita akan memasukkan tepung sagu yang sudah diencerkan untuk dijadikan pengental untuk bubur bubur mutiaranya, maaf. Bubur mutiara. Nah, kita masukkan, kita aduk. Dia akan transparan nanti atau menjadi butiran kaca-kaca gitu. Nah, ini dia Bunda. Waduh, wangi pandannya menyebar sampai ke pelosok rumah. Nah, sudah siap, tinggal kita sajikan. Kita sisihkan dulu Bunda. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Dan wajib kita tutup Bunda. Wajib kita tutup supaya pemekarannya maksimal. Pemekaran maksimal wajib kita tutup. Nah, setelah ditutup hasilnya nanti akan seperti ini. Maksimal pemekaran biji mutiaranya akan maksimal. Oke. Baik, kita sisihkan kemudian nanti kita akan hidangkan. Oke Bunda, saat ini kita bikin untuk bubur candilnya. Bahannya adalah gula merah yang sekitar 4 keping. Kita encerkan dengan 600 ml air, kemudian kita saring supaya kotorannya hilang. Ini dia. Kemudian pandan, garam, gula untuk memantapkan rasa, dan yang pasti adalah beras ketan. Beras ketan sekitar 7 sendok makan munjung. 7 sendok makan munjung, dan ini tepung tapioka sedikit untuk mengentalkan nanti setelah di penghujung ya. Oke. Sekarang kita mulai dengan kita panaskan dulu air gula. Kita masukkan daun pandan, kemudian sedikit garam dan gula pasir untuk memantapkan rasa. Selera ya Bunda, kalau kurang manis, karena biasanya kalau gula merah itu agak kurang manis. Oke, kita panaskan. Sementara kita tinggal gula merah yang sudah kita panaskan, kita bikin adonan untuk candilnya. Kita tuang ke dalam wadah, kemudian kita ulenin dengan air sedikit demi sedikit ya Bunda.
Kira-kira teksturnya seperti ini Bunda. Bisa kita pulung-pulung. Nah, oke Bunda, kita bikin dulu ya. Ambil wadah, kita bikin. Setelah ngegolak, kita masukkan candil sudah kita bulatkan tadi. Bubur candil ada beberapa versi ya Bunda. Kalau saya versi Jawa yang pure pakai beras ketan putih. Jadi dia akan cenil-cenil, karena kalau yang versi lain ada yang dicampur ubi atau yang lain. Saya pure ketan aja, jadi cenil-cenil begitu, tapi tidak bisa masuk kulkas ya Bunda, karena akan mengeras dia. Oke, kita tunggu sampai dia mengapung sambil dikoreksi rasa ya Bunda, dikoreksi rasa kemanisannya. Setelah mengapung, kita akan kentalkan dengan tepung tapioka yang diencerkan. Dimasukkan, kemudian kita aduk-aduk supaya tidak menggumpal dia. Jadi, setelah ngegolak, dia akan siap disajikan. Oke, nanti kita ketemukan dengan teman-temannya ya Bunda. Tentunya di gelas saji.